Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa lagi di channel Sincang, channel yang selalu menyuguhkan informasi, musik, vlog, dan motivasi. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi sekitar dunia artis perfilman, baik itu film layar lebar maupun serial TV. Mungkin di antara kalian ada yang gemar film-film horor, khususnya film horor Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas atau memberikan beberapa informasi tentang artis film horor Indonesia. Maka dari itu, simak terus video ini sampai selesai agar kalian tidak tertinggal informasi. Yuk, simak video ini. Let's go. Satu, Suzana. Membahas artis Indonesia yang dikenal dengan peran hantu tentunya tidak lengkap kalau tidak memasukkan mendiang Suzana. Bagaimana enggak, Suzana kerap disebut sebagai Ratu Horor Indonesia, saking sering terlibat di genre horor dan berperan menjadi berbagai hantu. Namun, salah satu hantu paling ikonis yang pernah diperankan oleh Suzana adalah Sundel Bolong. Karakter yang diperankannya dalam film Sundel Bolong 1981 dikisahkan menjadi hantu setelah bunuh diri usai diperkosa oleh sejumlah pria. Setelah itu, dia pun bergentayangan sebagai Sundel Bolong yang memiliki lubang pada bagian punggungnya. Menariknya, film ini merupakan pertama kalinya kisah hantu Sundel Bolong diangkat ke sebuah film layar lebar. Performa Suzana dalam film ini sebagai Sundel Bolong pun mampu membuat penontonnya merinding dengan cukup melakukan tatapan tajam ke kamera saja. Itulah salah satu artis film horor wanita dengan urutan pertama. Untuk urutan kedua ada Farida Fasya. Jika mendengar nama mendiang Farida Fasya, tentunya kalian langsung teringat dengan peran sang aktris sebagai sosok Ma Lampir. Peran hantu wanita yang jago ilmu hitam tersebut memang sangat melekat pada diri Farida Fasya. Hal ini pun tidak terlalu mengherankan, soalnya Farida Fasya telah memerankan karakter hantu tersebut sejak 1989 dalam trilogi film misteri dari Gunung Merapi. Lalu, pada 1998, Farida pun kembali dipercaya untuk memerankan sosok Mak Lampir dalam versi sinetron dari Misteri Gunung Merapi yang tayang di TV swasta hingga 2005. Tak berhenti sampai situ saja, dalam film Mama Minta Pulsa 2012, Farida kembali berperan sebagai Mak Lampir yang merupakan antagonis utama filmnya. Menariknya, sosok Ma Lampir dalam film tersebut tidak mencoba balas dendam seperti di Misteri Gunung Merapi, melainkan malah meminta pulsa pada sejumlah korbannya. Itulah aktris pemeran hantu untuk urutan kedua. Untuk urutan ketiga ada Oni Syahrial, Ucil. Selain dikenal sebagai dubber bahasa Indonesia dari sosok Shinchan, Oni Syahrial juga dianggap ikonis lewat perannya sebagai Ucil dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Karakter Ucil yang diperankan oleh Oni tersebut dikisahkan sebagai sesosok tuyul yang sudah tobat dan ogah melakukan tindakan yang merugikan manusia. Namun, hal tersebut justru membuat Ucil dikejar oleh Algojo Tuyul yang diperintah oleh Raja Tuyul.
Dalam pelariannya tersebut Ucil bertemu sesosok manusia baik hati bernama Mbak Yul, yang diperankan Dominic Sanda, dan kemudian hidup bersamanya. Performa Oni sebagai Ucil yang lucu di sinetron ini pun mampu mengundang tawa dan tentunya membekas di ingatan para penontonnya. Itulah aktor untuk urutan ketiga. Urutan keempat artis Indonesia dengan peran hantu ialah Sharifah Danish. Sharifah Danish pertama kali muncul dalam film Danur 2018. Sebelum menjadi hantu, dia dikisahkan sebagai cewek bernama Kasih yang diusir keluarganya karena hamil di luar nikah. Hal tersebut pun kemudian membuatnya jadi gila hingga menewaskan anaknya sekaligus bunuh diri. Performa Sharifah sebagai Asih pun mampu membuat kalian mendapatkan mimpi buruk saking mengerikannya. Belum lagi, riasan wajah dari sosok Asih yang menambah nuansa menyeramkan. Berkat penampilan apik Sharifah sebagai sang hantu wanita di dua film pertama Danur, sosok Asih pun mendapatkan film spin-off yang berfokus pada dirinya, yaitu Asih 2018 dan Asih 2 2020. Nah, itulah pemeran hantu urutan keempat. Kelima, Ayu Laksmi, artis pemeran hantu, ibu. Ayu Laksmi memang baru sekali memerankan sosok hantu dalam film Pengabdi Setan 2017. Namun, perannya sebagai ibu dalam film horor garapan Joko Anwar tersebut bisa dibilang sangat ikonis dan membekas di ingatan penontonnya. Kengerian dari sosok ibu dalam film tersebut pun tidak diciptakan lewat make-up sang hantu, melainkan karena gestur tubuh serta akting yang apik dari Ayu Laksmi. Perannya sebagai ibu di Pengabdi Setan pun bisa dibilang membuat karir Ayu Laksmi di industri perfilman semakin melonjak. Bahkan, berkat perannya sebagai hantu wanita tersebut, Ayu berhasil meraih piala peran pendukung wanita terbaik di Indonesia, Box Office Movie Award 2018. Nah, itulah pemeran hantu yang diperankan oleh Ayu Laksmi dalam film Pengabdi Setan. Selanjutnya pemeran hantu urutan ke-6 yaitu Diah Permatasari dalam film Si Manis Jembatan Ancol serial TV. Pada era 1990-an, ada sebuah sinetron horor yang berjudul Si Manis Jembatan Ancol yang tayang di salah satu TV swasta. Dalam sinetron tersebut, kita diperlihatkan dengan sosok hantu wanita yang berpenampilan cantik. Dan sebenarnya jauh dari kesan menyeramkan. Hantu tersebut kerap disebut sebagai si manis jembatan Ancol karena dikisahkan meninggal di tempat yang dimaksud. Sepanjang era 90-an, sebenarnya ada dua artis Indonesia yang memerankan sosok Maryam alias si manis, yaitu Diah Permatasari dan Kiki Fatmala. Namun, sosok Diah Permatasari bisa dibilang lebih lekat dengan peran tersebut. Karena menjadi sosok aktris yang pertama kali mengenalkan sang hantu di layar kaca. Tak cuma itu, Diah Permatasari juga sempat memerankan si manis dalam film layar lebarnya yang rilis pada 1993. Nah, itulah sosok pemeran hantu untuk urutan ke-6. Selanjutnya di urutan ke-7 ada Ozy Syahputra. Sang artis Indonesia pun terbilang sukses memerankan sosok Dul yang digambarkan sebagai hantu berkepala gundul yang punya tingkah laku sangat centil. Selain Maryam, ada satu hantu lagi yang kerap mencuri perhatian penonton dalam sinetron Si Manis Jembatan Ancol.
Sosok hantu yang dimaksud tersebut adalah Doel Amburadul yang diperankan oleh aktor Ozy Syahputra. Citra karakter dari Doel Amburadul tersebut bahkan kalau bisa dibilang terbawa pada sosok Ozy Syahputra di dunia nyata. Malahan, sosok hantu yang diperankan oleh Ozy tersebut justru lebih terkenal ketimbang si manis yang menjadi bintang utamanya. Nah, itulah sejumlah artis Indonesia yang dikenal dengan peran hantu. Dari sejumlah artis tersebut, manakah yang menjadi favorit kalian? Silakan ketik di kolom komentar.